Selain taubat, salah satu yang menolak bala dan mengangkat bala adalah sedekah. Sedekah termasuk amalan sederhana tapi dahsyat manfaatnya. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan meraih derajat tertinggi di dalam surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian Al-Quran kita surah Al-Fajr ayat 15. Al-Fajr ayat 15. Udah dibaca ya? Tinggal tafsirnya. Ada halaman 47. Ada Bu? Kita akan membahas tafsir daripada surah Al-Fajr ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kata Allah, apabila Tuhannya menguji dia, lalu diberi kemuliaan oleh Allah dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Satu, Allah memberitahukan kepada kita sebagai manusia salah satu karakter manusia adalah kalau seandainya Allah beri kesenangan, kalau seandainya Allah itu memberi kemuliaan kepada manusia, maka si manusia itu bilang, ini dia, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan aku. Tuhan aku memuliakan aku, Tuhan aku membahagiakan aku, Tuhan aku memberi kasih sayangnya untuk aku. Tuh, satu, kata Allah. Jadi manusia kalau diberi bahagia, dia bilang bahwa Allah sedang memuliakannya. Di saat manusia diberikan kegembiraan, manusia bilang bahwa Allah sedang memuliakannya. Di saat manusia diberikan kesuksesan, maka manusia bilang Allah sedang memuliakannya. Tapi di lain sisi ada karakter yang lain. Apa karakternya? Di ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara
Nah, kata Allah, karakter yang kedua nih, manusia apabila Tuhannya menguji mereka dengan membatasi rezeki. Rezekinya dibatasi, rezekinya dikurangin, rezekinya dipempetin. Agak susah, agak ribet, agak ribet masalah rezeki. Fayaqulu, maka berkata itu si manusia, Rabbi ahana. Maka di saat manusia diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesulitan, diuji dengan kebangkrutan, dia ngomong, Allah menghinakan aku, Allah tidak adil kepada aku, Allah tidak menyayangi aku, Allah tidak berbuat baik kepada aku. Jadi ini adalah dua gambaran yang diberitahukan oleh manusia kepada kita. Kalau manusia diberikan kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, yang bilang Allah muliakan saya. Tapi kalau manusia diberikan kesusahan, kesulitan, kegelisahan, kegalauan, kesengsaraan, maka dia bilang Allah menghinakan aku. Benar nggak Ustaz? Itu manusia yang punya karakter tersebut? Tidak. Tidak. Allah memberikan kesenangan itu adalah bentuk ujian. Allah memberikan kesusahan itu pun bentuk ujian. Jadi kita manusia akan diuji Allah bisa diuji dengan bentuk kesenangan, bisa diuji dengan bentuk kesusahan. Maka dua-duanya ini adalah merupakan bentuk wujud ujian dari Allah untuk melihat bagaimana tanggapan kita sebagai hamba Allah yang beriman atas ujian tersebut. Nah, maka yang harus dilakukan oleh kita di saat kita diuji dengan kesenangan, bukan kita bangga dengan kesuksesan itu, bukan kita angkuh dengan keberhasilan itu, tapi di saat kita diberikan kesenangan, kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan, kudu menyadari, oh, saya sedang diuji oleh Allah dengan bentuk kesenangan. Maka andaikan saya tidak bisa menyelesaikan ujian bentuk kesenangan ini, niscaya Allah akan murka kepada saya. Maka di saat kita diuji dengan bentuk kesenangan, sadari itu sebuah ujian, maka jawaban untuk menyikapi, untuk mengisi, untuk membackup daripada ujian bentuk kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, supaya Allah tidak murka kepada kita, maka kunci jawabannya adalah bersyukur. Apa Bu? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Di saat orang-orang kesulitan mendapatkan rezeki, tapi kok berkahkan rezeki keluarga kami. Di saat orang-orang jatuh pada sakit, tapi kok tetap berikan sehat pada keluarga. Di saat orang-orang pada merosot usahanya, tapi kok malah angkat usahaku. Di saat Allah berikan kegembiraan, kesenangan, menyadari bahwa itu adalah ujian. Supaya ujian itu tidak membawa malapetaka, maka kudu diselesaikan jawabannya. Sikapi ujian kesenangan itu dengan bersyukur. Maka angkat tangan minimal kepada Allah berterima kasih.
lebih sederhananya dengan alhamdulillah, lebih seriusnya lagi dengan sujud syukur, lebih ingin mewujudkan rasa syukur dengan anggota badan dipakai ibadah, lebih maksimal lagi syukur berbagi dengan sebagian kegembiraan kita dengan orang lain. Itu yang akan menyebabkan ujian kita bisa diselesaikan dengan baik. Maka la in syakartum, kalian bisa menyikapi nikmat yang aku berikan dengan bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat kalian. Tuh, baik. Tapi wala in kafartum inna azabi, kau diuji dengan kesenangan, kau diuji dengan kegembiraan, kau diuji dengan kesuksesan, tapi lupa untuk bersyukur, kau tidak sikapi dengan bersyukur, inna azabil syadid, kau kufur nikmat, malah angkuh, malah sombong dengan kesuksesanmu, sesungguhnya azabku amatlah pedih dan menyakitkan. Jadi manusia akan diuji oleh Allah itu dengan bentuk kesenangan. Ingat, kesenangan itu merupakan ujian. Hati-hati, bisa jadi membuat celaka kita. Bukan untuk disombongkan kesuksesan itu. Betul? Nih, gue. Kan kalau udah begitu lain cerita. Lu siapa nih? Jadi kesuksesan, kesenangan, keberhasilan itu jadi sebuah kebanggaan, jadi sebuah kesombongan, jadi sebuah keangkuhan. Itu yang lupa kufur nikmat. Maka dia akan terancam dengan inna azabi, sangat amat berat siksaan Allah itu. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi dikala kita sedang sehat, kita ini sedang diuji. Jangan dipakai semena-mena, jangan dipakai sewena-wena, jangan disia-siakan bentuk kesehatan. Syukurilah dengan digunakan untuk ibadah. Makanya selamat. Kita lagi senang, kita lagi bahagia, kita lagi berhasil, kita lagi sukses, itu sedang diuji. Maka kudu diselesaikan ujian itu supaya tidak menjadi malapetaka dengan bersyukur. Nah, yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, apabila Allah membatasi rezeki kita, menyulitkan daripada rezeki kita, bahkan menyusahkan daripada kehidupan kita, maka jangan bilang Robbi anak, Tuhan menghinakan saya. Jangan. Kesulitan ini pun merupakan ujian. Kesusahan ini pun merupakan ujian. Sakit-sakitan merupakan ujian. Karena itu kesulitan, keterbatasan rezeki, kesulitan usaha, dan yang lainnya, itu sebuah bentuk ujian. Maka kudu kita sikapi dengan baik supaya ujian itu selesai dan kita dianggap lulus. Maka di balik setiap ujian itu akan ada hikmah yang Allah berikan, akan ada imbalan yang Allah berikan. Maka kalau tiba datang ujian itu bentuk kesusahan, datang tiba ujian itu bentuk kesulitan, kesengsaraan, kepedihan, kesusahan, maka kunci jawaban untuk menyelesaikannya adalah dengan cara bersabar. Bersabar. Kalau diuji dengan kesenangan, bersyukur. Kalau diuji dengan kesulitan, bersabar. Jangan kebalik. Ya, jadi kalau kita
kita lagi senang, mah itu ujian dengan bersyukur segera selamat. Kalau kita diuji dengan kesedihan, kepedihan, kesulitan, kesusahan, oh Allah sedang menguji saya, segera hamparkan kesabaran, selamat. Masih ingat kategori sabar? Kategori sabar itu habsun nafsi alal hawa, menahan diri dari 3 keinginan. Apa katanya? Habsun nafsi ala hawa, itu namanya sabar. Menahan diri dari 3 keinginan. Dikasih susah, dikasih sulit, dikasih menderita, sakit, ada muncul keinginan ingin ngegerutu. Ada keinginan gerutu, ingin ngedumel, ingin ngomel, ingin mendakwa. Keinginan itu tahan. Kenapa? Karena di saat kita menggerutu, ngomel-ngomel, ngedakwa Tuhan, itu bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan ujian. Justru Allah akan meninggalkan kita. Karena pernyataan Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan menyertai orang yang sabar. Kalau mengeluarkan kata-kata gerutuan, omel-omelan, kemudian dakwaan, itu wujud tidak sabar, maka selesai Allah menyertai kita. Udah sakit ya, ditinggalkan Tuhan. Man lam yarda biqada'i fal yakhruj min tahta samai wal yatubroban siwari walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahta samai wal yatubroban siwari. Man barang siapa lam yasbir, tidak sabar, ala balai, atas musibah, atas bala yang aku berikan, fal yakhruj min tahta samai, silahkan keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwai, dan cari Tuhan selain aku. Penderitaan, kesulitan, kesedihan, kesusahan itu adalah keputusan aku ingin menguji kamu. Kalau kau tidak terima, silahkan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Diusir, Bu. Jangankan diusir Tuhan, diusir mertua aja bingung. Betul? Nah, maka kudu sabar. Apa sabar itu? Menahan diri di saat kita sulit dari 3 keinginan. Ingin ngegerut, ingin ngedumel, ingin ngomel-ngomel, ingin ngedakwa. Tahan. Yang keluar itu hanya kalimat zikir saja. Allah, Allah, inna lillahi la haula wala quwwata. Hanya itu. Aduh, ini penyakit, minta ampun ini. Kenapa Allah kasih penyakit saya model begini? Kenapa nggak tetangga saya ini sakit? Nah, itu namanya tidak sabar, ngegerutu, ngedumel, ngedakwa Tuhan lagi. Kenapa? Jangan. Sakit ya toh, kawan. Karunia Allah jauh, rugi. Sabar. Jadi kata sabar itu menahan diri dari 3 keinginan. Yang ditahan itu ngedumel, ngomel, itu disebut bahasa Arabnya niyah. Keinginan kedua adalah tadribah, memukul, menghentak. Keinginan kita membanting, menjedot-jedot pala. Nah, di saat kita susah, di saat kita penuh kesedihan, penuh kesulitan, sakit-sakit yang tak kunjung sembuh, nyender di tembok, kejedot-jedot itu pala, kesel, ngejedotin pala tuh kesel sama penyakit.
itu namanya tidak sabar, Pak Ujang. Ngejedotin pala ke tembok enggak, tapi ngejedotin tangan ke jidat. Sama itu juga. Tadriba berarti sudah tidak sabar, tahan, ingin mukul pipi, ingin jedotin pala, tahan, sampai menggigil, nahan keinginan itu. Biar apa? Menjadi orang yang sabar. Dengan ucapan misalkan, aduh sakit, aduh nyeri. Nah, kalau aduh sakit, aduh nyeri mah itu mah wajar, orang emang sakit. Dengan ucapan, Iya, aduh sakit, aduh nyeri tuh. Kalau bilang aduh masih kategori sahabat. Aduh, alangkah baiknya Allah. Innalillah itu lebih baik. Tapi kalau bilang aduh wajar. Aduh, bingung. Wajar. Yang akan membuktikan tidak wajar itu, aduh, goblok ini. Itu yang melepaskan ketidaksabaran. Itu. Tapi kalau ngucapin aduhnya doang mah manusiawi, Pak. Namanya juga nahan penyakit, gak jadi masalah. Nah, kata-kata berikutnya yang bermasalah. Jadi menahan keinginan memukul. Yang ketiga, menahan keinginan merusak, tahluka. Saking susah tuh rambut diacak-acak, spray ditarik, bantal dilempar, tong sampah ditendang, saking keselnya. Nah, itu namanya tahluka, merusak. Itu pun wujud tidak sabar. Tiga hal ini tahan di saat susah, di saat sulit, di saat diuji dengan bentuk penyakit, di saat diuji dengan bentuk kesulitan, kesusahan, tahan, jangan keluar. Yang tiga itu sabar. Nah, dengan sabar itulah bakal ada hikmah yang akan Allah berikan. Yang pasti dosa bakal gugur dengan kesulitan tersebut. Salah. Jadi ujian Allah kepada manusia itu bisa jadi bentuk dua-duanya adalah wujud uji, maka kudu disikapi oleh kita supaya kita selamat. Diuji dengan kesenangan, maka kunci jawabannya bersyukur. Diuji dengan kesusahan, kesulitan, kunci jawabannya adalah ampun, ini jodoh kemana jauh-jauh. Sampai begitu tuh mikirin jodoh. awami, Jangan, itu namanya tidak sabar. awami, Jangan gelar sejadah, netes air mata saking nahan menanti keringat, ingin punya pasangan yang baik. Netes air mata menahan ngegurutu, menahan ingin memukul, menahan ingin berteriak keras, menahan ingin meluapkan dengan perusakan karena doa belum diijabah juga. Sampai rembes air mata, menahan yang tiga hal itu sampai getar. Itu sabar namanya, orang hebat. Insya Allah. Lalu kenapa orang itu diuji dengan kesulitan? Lalu kenapa seseorang itu diuji dengan kesusahan? Orang yang diuji dengan kesedihan, orang diuji dengan kesusahan, orang yang diuji dengan kepedihan, mereka katakan, Rabbi ahana, Tuhan aku menghinakan aku.
Ini Tuhan tidak adil kepada aku. Ada manusia yang ngomong begitu, ada nggak? Banyak. Padahal seyogianya koreksi di kata Allah apa? Kenapa manusia diuji dengan kesulitan? Kenapa manusia diuji dengan kepedihan? Kenapa manusia diuji dengan kesusahan? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ternyata ini salah satu asbab, salah satu sebab. Tuh, 2, 3, ada 4 penyebab kenapa kita diuji sulit, kenapa kita diuji susah, kenapa kita diuji dengan kepedihan. Kala, jangan berpikir Allah ngehinain kalian. Kala, sekali-kali tidak demikian. Bukan penghinaan, bukan Allah menghinakan kalian dengan diberi kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan. Kala, jangan berpikir seperti itu. Bal, akan tetapi yang menyebabkan kalian susah, menyebabkan kalian sulit, menyebabkan kalian sengsara itu la tukrimunal yatim. Ada orang yang anak yatim hidup di sekitar kalian, tapi kau tak pernah peduli dengan keberadaan mereka. Tuh, karena kau tidak pernah memperhatikan ada anak kehilangan ayahnya dekat rumahmu, satu RT denganmu. Kau tahu bapaknya meninggal dunia, tapi tak pernah tanganmu mengalihkan rezeki dari milikmu ke tangan si yatim itu. Itu yang menyebabkan kenapa kau diuji dengan bentuk salah satu kesulitan. Kalla bal tukrimun balla tukrimunal yatim. Jangan sekali-kali berpikir Allah menghinakan kalian. Tidak demikian. Bal, akan tetapi sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, kata Allah. Coba koreksi. Kalau datang ke hantam sulit, datang ke hantam kesusahan, datang ke hantam bentuk musibah, jangan-jangan kita nggak pernah berpikir ada anak yatim hidup di sekitar kita. Ibu makan, masak yang enak, kumpul anak cucu, ketawa ketiwi, bahagia-bahagia. Ingat nggak di saat kita makan enak-enak tersebut, 2, 3, 4, 5 rumah dari kita ada si yatim. Sepi. Kenapa Nabi Ayub dibusukkan tubuhnya oleh Allah? Coba Bu Haji, Nabi Ayub diuji dengan tubuhnya busuk, sekujur tubuhnya 14 tahun. Bayangkan sakit, semuanya busuk, bernanah, belakungan semuanya kecuali lidah dan jantungnya. 14 tahun. Sekian 14 tahun setelah sembuh, baru Allah ngasih tahu. Ada di kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad riwayatnya. Kenapa kau teruji dengan bentuk penyakit yang seperti itu? Ingat gak kata Allah ke Ayub, di saat kau memotong seekor kambing, anak cucumu pada membakar itu yang namanya daging kambing, kemudian pada makan dengan sukaria dan senang-senang. Sementara di balik tembok rumahmu, di belakang rumahmu ada anak yatim yang tidak pernah kau panggil.
Sehingga si anak yatim itu di saat itu merengek ke ibunya karena mencium bau wangi daripada bakar daging yang kalian itu makan. Tapi ibunya malu untuk meminta kepada engkau Ayub, sehingga hanya memeluk anaknya yang menangis. Anak, ya namanya juga anak, pingin, tapi ibunya yang malu, nangislah anak. Sebab itulah kau tak memikirkan keberadaan si anak yatim tersebut, sehingga engkau teruji dengan penyakit seperti itu. Maka setelah tahu itu, setiap Nabi Ayub masak, kemudian menyuruh pegawainya naik ke atas genteng. Siapa yang hari ini belum makan, datang ke rumah Ayub. Ayub sudah menyiapkan makan. Siapa yang saat ini kelaparan, datang ke rumah Ayub. Ayub sudah menyiapkan hidangan. Siapapun di sekitar rumah Ayub yang saat ini belum menemukan makanan, datang ke rumah Ayub. Ayub sudah memasak makanan. Setiap mau makan, naik ke atas genteng pembantunya berteriak. Kenapa? Khawatir ada yang seperti kejadian masa lalu itu. Tuh. Jadi kalau kita dibikin susah, kalau kita dibikin sulit, tiba-tiba koreksi diri kita. Ini salah satu penyebabnya, bukan Allah nggak adil ke kita. Rabbi ahanan, bukan Allah menghinakan kita, bukan. Penyebabnya datang dari kita. Balla tukrimuna liyatim, karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Nabi Ayub sampai diuji begitu. Satu, belakang rumah saya banyak Ustaz anak-anak yatim, bahkan yatim piatu. Tapi anak-anak itu usianya 60, 70 tahun. Yatim piatu nenek-nenek. Nah, sama. Itu pun sama. Lihat alasan kedua, kenapa manusia diuji dengan kesulitan, kesusahan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Jadi kenapa Allah menguji manusia dengan kesusahan, kesulitan? Yang kedua, karena ada orang-orang yang susah di sekitarmu, ada orang miskin di sekitarmu, ada orang yang kesulitan di sekitarmu, tapi kau tidak pernah berbagi makanan dengan mereka. Gak pernah kalian mengajak makan enak kepada mereka. Bahkan waktu hajatan saja di gedung mereka gak diundang. Gak kebayang isi amplopnya berapa. Yang diundang orang-orang yang rumahnya besar, yang diundang orang-orang yang punya pekerjaan. Tapi ada seorang tua, ada seorang miskin, tinggal di ukun rumah 2,3, tidak berdaya dalam kehidupannya, ditinggalkan anak, kemudian cucu, tinggal hidup sendiri, yang gak diundang. Rebes air mata. Nasib orang miskin begitu. Mungkin kirain mau numpang makan doang, padahal bener. Rebes tuh air mata. Itu yang bikin susah kita. Itu yang menyebabkan Allah marah ke kita. Makanya kan pernah dibahas, kalau mau pesta di gedung, dahulukan orang-orang yang jarang ketemu daging, yang diguling-guling, yang jarang ketemu dengan dimsum. Dimsum. Jarang ketemu jip-jap. Kalau orang kaya udah biasa makanan-makanan model begitu. Orang yang susah, nah itu kenapa kita bikin susah tuh? Karena kita sendiri. Dua, hati-hati
Tengok tengok sekitar dari kehidupan kita, kirimlah makanan, ajaklah gitu. Atau alasan ketiga dibikin susah itu watakuluna turasa aklan lama, dan kamu makan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan. Memakan harta pusaka dengan cara membaurkan, maksudnya hak saudara dihak oleh kita, padahal pusaka itu warisan. Kudunya mah dibagi-bagi. Ini ogah, gue anak paling besar, lu mau apa? Gue yang ngurusin mama sampai mati, lu nggak ada pedulinya, ini hak gue. Kalau orang Betawi kan enak ngomongnya begitu. Orang Sunda. Ngomongin Sunda. Kamu bisa kan ngomong. Iya kan begitu. Meskipun kita yang ngurusin emak sampai meninggal, tetap peninggalan emak milik bersama, milik ahli waris. Tak boleh dihak sendiri. Dapat dihak sendiri, tapi lihat setelah dikuburkan itu emaknya bakal habis diuji sama Allah. Ada hak orang lain, nggak boleh rakus akan harta pusaka. Tapi kan saya Ustaz yang ngurusin emak dari sakit sampai meninggal dunia, nikmatin surga disiapkan untuk anak yang ngurusin orang tuanya, nyebokin orang tuanya, bersihin kotoran orang tuanya. Surga yang khulu fi ainal bab, masuk dimanapun pintu kamu mau. Ini ganti dengan harta pusaka, imbalan surga bakal didapat, nggak bakal didapatkan, malah bakal dihancurkan oleh Allah. Ada orang nerima peninggalan harta orang tuanya ogah dibagi? Ada nggak? Sebutin namanya siapa? Bakal diuji hidupnya, coba liatin. Kalau ada di sekitar sini, lihat hidupnya, pasti diuji. Tapi hartanya maju, bisa jadi disakitkan. Sehat Ustaz, anaknya terjerumus kepada yang tidak baik. Anaknya baik, bahkan diuji dari istrinya mengkhianati, pasti diuji, hancur dia. Jangan main-main kita mengambil hak orang lain, gak bisa, bakal bikin susah. Bakal bikin susah. Watakuluna turosa aklan lama, mendingan kita dapat banyak berkah daripada sedikit susah. Iya, udah nikmatin jatah sebagaimana ketentuan Al-Quran. Insya Allah butuhnya ngaji itu begitu. Sering dibaca wal fajri tapi nggak ngerti. Ini yang menyebabkan susah kita. Nah, yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Mencintai harta, mencintai kendaraan, mencintai rumah, mencintai usaha secara berlebihan. Bukti berlebihan karena saking sayangnya amat itu usaha sampai gak bisa ikut ngaji. Sayang kalau ditutup omset. Karena saking sayang cinta kepada kendaraannya, datang waktu sholat juga tetap aja dimandiin, padahal udah panggilan Allah ada, diusap-usap, dilus-lus. Padahal bininya mah dibiarin. Tuh. Jangan berlebihan. Boleh kita menyukai harta benda, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Itu bakal bikin susah sama Allah, bakal dibikin sulit hidup oleh Allah. Jelas apa tidak? Nah, jadi jemaah, manusia diuji dengan kesenangan, maka kuncinya bersyukur. Selamat.
Manusia diuji dengan kesusahan, kuncinya bersabar, selamat. Lalu kenapa manusia diuji, dibikin sulit dengan kesusahan? Ada 4 penyebab. Tak peduli kepada yatim, tak peduli kepada fuqara masakin, rakus akan harta warisan, dan berlebihan mencintai harta yang dimilikinya, sehingga pelit, gak pernah dalam hidupnya berinfak, gak pernah dalam hidupnya untuk sedekah. Kalau ada kotak amal lewat di depannya, merem dulu, belagu ngantuk, sudah lewat baru muak. Alhamdulillah udah lewat, aman duit. Padahal dia bakal dibikin susah oleh Allah. Allah ngelihat, Allah nyasihin di kantongnya ada duit, tapi dia gak peduli untuk kemakmuran musola dengan adanya infak itu, untuk kemaslahatan rumah Allah dengan perawatannya, untuk membangun daripada syiar-syiar Allah, pondok pesantren dan yang lain-lainnya. Dia ngepok. Nah itu akan dibikin susah sama Allah. Bukalah tangan, buka tangan, berinfaklah, bersedekahlah. Insya Allah dibuka kesulitan oleh Allah jadi kemudahan. Insya Allah. Dalam surah Al-Munafikun, orang yang sudah dikubur minta bangun lagi. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Andaikan kau balikan aku ke dunia, yang akan aku lakukan adalah bersedekah. Bersedekah, bukan yang lain, ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menutupi tubuh daripada api neraka. Kalau emang itu bentuk sedekahnya jariah, bisa mengalirkan ke alam kubur, tidak pada henti-hentinya, terus ngalir. Dia ngerasain sudah di dalam kubur. Jadi semua ahli kubur minta balik ke dunia hanya ingin bersedekah. Satu, sedekah yang sudah dikeluarkan terasa menyelimuti tubuhnya. Yang kedua, merasakan ada aliran sedekah yang ngalir. Itu subhanallah. Makanya buka kesulitan yang ada dengan bersedekah, dengan mudah memberi dan berbagi. Beruntung dulu ibu bapak pernah mengambil kalender dari pesantren Riyadul Huda Tasikmalaya. Sekarang masjid tahfidz itu sudah jadi. Insya Allah tinggal menikmati. Tapi kalau niat dulu itu untuk emak dan bapak, berarti aliran itu ke kuburan emak dan bapak. Padahal Pak Maman, kalau bersedekah infak itu atau wakaf bisa diniatkan untuk orang yang hidup. Umpamanya kita punya anak bandelnya minta ampun, ya Allah, aku wakaf. Kemarin di Mekah saya bilang, teman saya juga bilang, ibu wakaf Quran di sini kalau punya anak yang bandel, taruh di dalam masjid. Dibaca itu Quran karena ibu niatnya untuk anak yang bandel, untuk anak yang susah, untuk anak yang penyakitan terus. Maka ayat-ayat yang dibaca oleh para haji dan umroh itu akan ngalir, bukan ke kubur tapi ke anak ibu. Nyari apa yang jadi kotoran di tubuhnya, bisa soleh. Tapi kebanyakan kalau sedekah jariah itu untuk orang tua yang sudah meninggal, jarang untuk anak, jarang untuk diri, kesembuhan, untuk hajat keinginan kita. Tuh, saya niatkan untuk diri kita, untuk anak, untuk siapa. Kalau berinfak pembangunan jariah. Nah, dulu udah bangun masjid tubuh, sekarang sedang membangun daripada yang namanya surau pentahfidz, penghafal Quran. Jadi di sekitar masjid itu dibuat surau-surau. Jadi itu bangunan-bangunan untuk penyenderan orang-orang tahfidz. Kan itu di tengah gunung tuh. Jadi di pesantren utama, saya kalau ke sana tuh di pesantren anak saya di sini mondoknya. Kalau ada yang wakaf gunung dibangun. Jadi lewat tengah sawah paten ke belakang naik motor ke pematang sawah baru ke gunung. Nah di situ sepi.
pesantren tahfidz. Nah udah jadi masjidnya. Nikmatin dulu berinfak untuk masjid tersebut. Nah sekarang ibu silahkan bapak berinfak untuk penghafal Quran. Andaikan ada yang hafal Quran, ada infak kita di sini, nempel satu tembok saja atau satu keramik saja, maka ayat-ayat itu akan masuk menuju orang yang dari siapa, ini yang namanya semen, ini yang namanya batu bata. Lari, niatkan untuk ibu bapak yang sudah tiada, untuk kita kalau masih punya penyakit atau yang lain, untuk hajat, untuk anak-anak. Insya Allah. Mau menitipkan di sana? Kemarin dikirim lagi hadiah dari pondok pesantren kalender 2023. Di belakang ada tuh dekat Pak Yayat. Kalender untuk 2023. Jadi ternyata tanggal Maret itu minggu ketiga udah puasa kita, Pak. Tahun baru Januari, Februari, pas tadi lihat, ya puasa tuh Maret. Tanggal 23 Maret kalau nggak salah udah puasa gitu. 22 April udah lebaran tahun depan. Nah ambil itu, niatkan ya Allah, ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, biar mendapatkan keturunan ya Allah. Niatkan, ini untuk ibu, ini untuk ayah. Bismillah. Silahkan niatkan untuk berinfak jariyah, sedekah jariyah. Insya Allah akan dibangunkan untuk surau-surau pentahfidz Quran. Kalau ada infak ibu bapak di situ, nempel, nyender, ada ayat Quran, si penghafal-penghafal itu bakal nyari orang-orang yang menyebabkan bangunan itu ada, dan sebagiannya akan lari ke kota Bambu. Amin. Ya Allah. Alamin. Nah itu kalau nggak salah ada 50 kalender, silahkan ambil ya, ambil. Kemarin dikirim tuh lewat bis sama anak saya 450, tinggal 100 lagi di rumah, habis itu habis. Insya Allah sayang kalau nggak dibagi-bagi, jalan berkah, jalan bekal akhirat, atau jalan untuk hajat kita. Silakan, tergantung nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pastinya orang amalnya tergantung nih, dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Niatkan, saya ambil ya Allah, ini untuk putra saya, sehatkan penyakit. Udah, bakal jadi itu mengalir. Kalau berwujud itu ngarah kepada anak. Insya Allah. Tinggal ayat ke-21. Shadaqallahul azim. Ini infaknya kalau bentuk kalendernya 25 per kalender. Kalau ngambil 2, 50. Apalagi kalau masih 100 ngambil 2. Ada lebih infak untuk lebih gede, dapetin semennya. Nah, kalau selang 25.000 selang kecil, kalau 50.000 agak gedean dikit. Tergantung infak sedekah kita. Ya, per kalendernya sih 25. Maka tergantung. Kalau sehari ini, minggu depan aja, jadi bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Semoga yang berinfak, yang punya niat, yang punya keinginan, dan untuk menyalurkan sebagian rezeki yang di tangan kita untuk rumah tahfidz, mudah-mudahan diijabah hajatnya, diangkat penyakitnya, dikeluarkan dari semua kesulitan. Yang ingin datang ke kota Mekah Madinah untuk haji umroh segera diijabah, dikabul. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang ingin punya keturunan segera diberikan keturunan, yang ingin ketemu pasangan segera didatangkan pasangannya. Barakatihul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga jadi jalan kemuliaan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.